Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dengan Muhammad Iqbal dengan NIM 196-12125 dan rekan saya Puput Indriani dengan NIM 196-12300 akan memaparkan materi yaitu dengan judul Kerjasama Indonesia dengan Cina terhadap impor-ekspor buah jeruk dengan mata kuliah Pemasaran dan Perdagangan Internasional. Pendahuluan, hubungan antar negara di dunia dalam era globalisasi terlihat seperti tidak ada batasnya. Bahkan salah satunya dalam bidang perekonomian, terutama perdagangan. Hal tersebut mengakibatkan banyak negara mulai masuk dalam pasar bebas. Dalam pasar bebas, setiap negara dapat melakukan perdagangan dengan negara lainnya tanpa ada aturan-aturan dasar yang membatasi. Adanya pasar bebas menyebabkan produk impor akan semakin mudah masuk ke Indonesia. Banyaknya buah impor dikhawatirkan dapat menurunkan daya tarik buah lokal bagi konsumen. Saat ini telah menjadi perubahan tren konsumsi di kalangan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia saat ini mulai lebih banyak mengkonsumsi buah dan sayur untuk menggantikan asupan gizi dari beras dan pangan sejenisnya. Perubahan tersebut merupakan suatu hal yang sangat positif. Namun, hal ini tidak baik jika buah dan sayur yang dikonsumsi ternyata merupakan produk impor. Konsumen memutuskan untuk membeli suatu produk dengan harapan ia akan mendapatkan kepuasan dalam melakukan pembelian. Konsumen biasanya dihadapkan pada pilihan tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan suatu produk antara lain harga, kualitas, kebutuhan, dan ketersediaan barang. Impor jeruk pada tahun 2011 diperkirakan menembus angka 4 triliun rupiah. Besarnya impor jeruk tersebut dikarenakan pertambahan penduduk dan peningkatan perekonomian masyarakat yang tidak diimbangi peningkatan produksi dalam negeri. Di samping itu, adanya peningkatan permintaan masyarakat akan jeruk yang berkualitas baik dengan harga yang relatif murah. Hal ini diakibatkan oleh tata niaga produk impor jeruk tersebut sudah modern dan tertata dengan baik. Selanjutnya adalah perkembangan volume ekspor jeruk selama periode 2007 sampai 2014 fluktuatif namun cenderung naik. Mengacu pada neraca bahan makanan Indonesia serta permentan nomor 86 permentan OT-140-8-2013 tentang rekomendasi impor produk hortikultural. Pada tahun 2007, volume ekspor jeruk Indonesia sebesar 804 ton dan naik menjadi 1.338 ton pada tahun 2014 atau meningkat sebesar 21,64% per tahun. Volume ekspor tertinggi terjadi pada tahun 2014. Sementara itu, perkembangan volume impor jeruk Indonesia selama periode 2007 sampai 2014 juga fluktuatif, namun cenderung naik sebagaimana volume ekspornya. Rata-rata pertumbuhan volume impornya sebesar 81,93% per tahun. Tahun 2007, volume impor jeruk sebesar 16.847 ton. Dan pada tahun 2014, volume impornya naik menjadi 147.255 ton. Volume impor tertinggi dicapai pada tahun 2012, yaitu sebesar 252.253 ton, dengan laju pertumbuhan 448,10% terhadap tahun 2011. Data Kementerian Pertanian tahun 2015. Selanjutnya, saya ingin memaparkan materi tentang mekanisme ekspor-impor jeruk di Indonesia. Nah, mekanisme ekspor-impor dibagi dalam tahap-tahap berikut. Yang pertama, korespondensi. Nah, eksportir mengadakan korespondensi dengan importir luar negeri untuk menawarkan dan menegosiasikan komoditi yang akan dijualnya. Dalam surat penawaran kepada importir harus dicantumkan jenis barang, mutunya, harganya, syarat-syarat pengiriman, dan sebagainya.
Yang kedua, pembuat kontrak dagang. Apabila importir menyetujui dengan penawaran yang diajukan oleh eksportir, maka importir dan eksportir membuat dan menandatangani kontrak dagang. Dalam kontrak dagang yang dicantumkan, hal-hal yang disepakati bersama. Yang ketiga, ada penerbitan Letter of Credit atau LC. Nah, setelah kontrak dagang ditandatangani, maka importir membuka LC melalui bank koresponden di negaranya dan mengirimkan LC tersebut ke bank devisa yang ditunjukkan memberitahukan diterimanya LC tersebut kepada eksportir. Kemudian yang keempat, mempersiapkan barang ekspor. Dengan diterimanya LC tersebut, maka eksportir mempersiapkan barang-barang yang dipesan importir. Keadaan barang-barang yang disiapkan harus sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam kontrak dagang dan LC. Yang kelima, mendaftarkan pemberitahuan ekspor barang atau PAB. Selanjutnya, eksportir mendaftarkan pemberitahuan ekspor dagang ke bank devisa dengan melampirkan surat sanggup apabila barang ekspornya terkena pungutan ekspor. Yang keenam, ada pemesanan ruang kapal. Nah, eksportir pemesanan ruang kapal ke perusahaan pelayanan samudra atau perusahaan penerbangan. Perlu dicek terus perusahaan perkapalan mana yang mempunyai tarif angkutan kargo paling murah dan paling memberikan jaminan akan ketepatan waktu pelayanannya. Yang ketujuh, ada pemeriksaan bea cukai. Di pelabuhan, dokumen ekspor diperiksa oleh bea cukai. Apabila diperlukan, barang-barang yang akan diekspor diperiksa juga oleh pihak bea cukai. Apabila barang-barang dan dokumen yang menyertai telah sesuai dengan ketentuan, maka bea cukai menandatangani pernyataan persetujuan muat yang ada pada PIB. Yang kedelapan, pemuatan barang ke kapal. Setelah pihak bea cukai menandatangani PIB, maka barang telah dapat dimuat ke kapal. Segera setelah barang dimuat ke kapal, pihak pelayaran menerbitkan Bill of Lading atau BL yang kemudian diserahkan kepada eksportir. Yang kedelapan, ada surat keterangan asal. Nah, eksportir sendiri atau perusahaan freight forwarder atau IMQL atau IMQU memfiat pemuatan barangnya dan mengajukan permohonan atau ke kantor dinas Departemen Perdagangan atau memperoleh SK apabila diperlukan. Yang ke-10, pencairan LC. Apabila barang sudah dikapalkan, maka eksportir sudah dapat ke bank untuk mencairkan LC. Dokumen-dokumen yang diserahkan ke bank adalah BL, Commercial Invoice, Packing List, dan PIB. Yang ke-11, ada pengiriman barang ke importir. Barang dalam perjalanan dengan kapal dari Indonesia ke pelabuhan di negara importir. Keuntungan dan kerugiannya. Indonesia-China telah menikmati hubungan persahabatan dan kerjasama ekonomi dan perdagangan yang rutin sejak lama. Kemudian, negara memiliki kebudayaan yang bersejarah, jumlah penduduk yang banyak, dan pengaruh yang signifikan dari daerah. Memperluas dan memperdalam kerjasama yang komprehensif antara Indonesia dan China bukan hanya merupakan tujuan utama kedua negara dan penduduknya, tetapi juga menjaga perdamaian secara kondusif, stabilitas, dan kemakmuran daerah, serta untuk meningkatkan kesatuan dan kemajuan negara berkembang. Lalu, kerugiannya ekspor-impor, jeruk nasional di Indonesia bernilai negatif yang menunjukkan jumlah impor yang lebih besar daripada ekspor. Tingginya angka impor ini menimbulkan kekhawatiran bagi petani jeruk karena akan terjadi persaingan dengan produk jeruk impor. Selain itu, dikhawatirkan juga bahwa produk impor juga bisa menguasai pasar jeruk di Indonesia, sehingga akan mengancam produksi jeruk nasional di Indonesia dan petani sebagai produsen jeruk akan merasakan dampak akibat adanya. Nah, kesimpulannya, Indonesia-China telah menikmati hubungan persahabatan dan kerjasama ekonomi dan perdagangan yang rutin sejak lama. Kedua negara ini, kebudayaan yang bersejarah, jumlah penduduk yang banyak, dan pengaruh yang signifikan dari daerah. Nah, memperluas dan memperdalam kerjasama yang komprehensif antara Indonesia dan China bukan hanya merupakan tujuan utama kedua negara dan penduduknya, tetapi juga menjaga perdamaian secara kondusif, stabilitas, dan kemakmuran daerah.
Oke, sekian presentasi dari kelompok saya dan Muhammad Iqbal. Sekian, jika ada terlebih dan kurang, mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.